Alhamdulillah pagi hari ini eh, walaupun cuaca agak sedikit mendung, tapi mudah-mudahan hati kita tidak seperti mendung gitu ya Bu sekalian, cerah gitu ya. Matahari sebentar lagi keluar. Ya, mudah-mudahan membawa kecerahan Bapak Ibu sekalian. Kita syukuri Bapak Ibu sekalian kita bisa berkunjung di rumah Allah ini walaupun 1 bulan sekali yang mungkin rumahnya jauh. Dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Ini tadi saya kucing-kucingan dengan Ustadz. Saya di sebelah timur, jemputnya Ustadz datang di sebelah barat. Alhamdulillah, sebetulnya jam 6 mungkin tepat tadi. Cuman kita ada HP ini malah kita agak lambat komunikasi. Saya ucapkan terima kasih Ustadz. Walaupun kucing-kucingan. Ini orang keraton beliau, jadi mungkin bagi yang di kota nggak asing lagi, tapi kalau yang di desa ini mungkin baru baunya aja yang dengar ke sini. Mudah-mudahan nanti bisa Bapak sekalian nikmati kajian pada pagi hari ini. Mari kita buka aja dulu sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bacakan ini dan dilanjut berapa ayat oleh saudara kita atau Bapak Tri Wahyono untuk menyampaikan kalimat Allah sebagai tambahan pahala kita. Kepada Mas, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين
قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama menjadikan salah satu tambahan amal kita, menambah keberkahan di dalam hidup kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Amin. Kami langsung aja kepada Ustadz, ini sudah agak siang jadi mungkin langsung kami serahkan kepada Ustadz burung apal. Ustadz Dr. Andes Muhammad Saibuddin Hadi MSI. Kami silakan, kalau ada kekurangannya nanti dibetulkan. Terima kasih. Monggo Pak Ustadz, silakan. Nangkring teng inggil. Oh, biasa. Insyaallah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Bareng matur dumateng ibu bapak lan jamaah rahmatullah, monggo sesarengan kita ndedonga, kita bermunajat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah kersa mbikak manah kita lan monggo sesarengan kita perbaharui syahadat kita. Kula dherekke a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, bapak lan jamaah rahmatullah, monggo sesarengan kita senantiasa ngunjukaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sareng-sareng maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pilih kita sampun pinaringan pinten-pinten nikmat, antawisipun nikmat iman, nikmat Islam lan nikmat ihsan. Kanthi sesarengan nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi nikmat iman kita, nikmat Islam kita lan nikmat ihsan kita sanantiasa saged tambah-tambah lan akhiripun sakmangke kita saged sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi husnul khotimah. Amin. Kok kula ngangge basa Jawi to? Ning tiyang Jawi sedaya nggih. Ning supados langkung sae ing pamireng lang supados langkung gampil anggen kula matur mbok menawa kula gantos basa nasional mawon nggih. Mangke ning ngangge basa India panjenengan mboten dong. Kula nggih mboten saged. Nah, baik jamaah rahimakumullah, sambil menunggu beredar napa mubeng? Beredar ya. Beredarnya kotak infak, saya mohon mari tidak usah ragu-ragu, tidak usah mamang-mamang anggenipun nyemplungke teng kotak infak. Sing penting waton akeh, waton ikhlas, gitu. Tinimbang titik digerenengi, mending akeh tur ikhlas. Allahumma amin. Baik. Jamaah rahimakumullah, biasane nggih nek teng dusun niku nek pengajian enjang niku unjukane mboten istimewa ngoten iki. Ya, niki rada istimewa unjukane. Mineral Cleo. Biasane unjukane namung teh to nek teng dusun niku. Ning niki luar biasa. Alhamdulillah. Acara selanjutnya minum wedang Cleo dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik jamaah rahimakumullah, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada ibu bapak yang tengah menikmati unjukan dan daharan, mari dipersilakan. Pesan saya jangan boros. Ya, perjalanan masih panjang. Ya, urung-urung wedang wis dindakke. Gitu. Baik, kalau saya ikut makan dan minum terus kapan le pengajian nanti? Gitu lah. Monggo mun sekejaken. Neng nek mboten tegel ajeng kirmah ya monggo. Nah, mangke nek kirmah malah rebutan anak putune gitu. Nah, baik jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang baik, suasana majelis taklim, suasana tolabul ilmi. Mari bersama-sama saya mengajak pagi hari ini akan kita tadaruskan barang satu ayat pendek. Saya ambilkan surah Al-Hajj ayat 32. Mak-mak yang bawa HP boleh kok buka HP. Nah,
Biasanya pas pengajian HP ini ditutup. Nah, sekarang HP-nya dibuka. Buka surat Al-Hajj ayat 32. Saya baca, mak-mak dan bapak-bapak menirukan dengan harapan kita memperoleh pahala bacaan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dzalika, demikian itulah perintah Allah. Wa may yu'azzim, dan barang siapa mengagungkan sya'airallahi, syiar-syiarnya Allah, fa innaha, maka sesungguhnya yang demikian itu min taqwal qulub, adalah bersumber dari ketakwaan hati. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga apa yang sudah kita baca Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin. Monggo dipun lanjutaken anggenipun ngunjuk lan dahar. Pengajian kok sini mangan karo ngombe to. Baik jamaah rahimakumullah, itu tadi ayat 32 dari surat napa Bu, Pak? Iya, berarti daya ingat ibu bapak masih setia, alhamdulillah ya. Surat Al-Hajj ayat 32 yang kita baca tadi itu berapa ayat ibu bapak? Iya, satu, nah tak mikir ya toh. Wong cetok ayat 32 ya mesti satu ayat ya. Jamaah rahimakumullah, ayat tadi sudah kita baca dan sudah kita terjemahkan sehingga ibu-ibu, bapak-bapak sudah mengerti artinya nggih? Nggih. Kalau sudah mengerti ya selesai ya toh. Nggih toh Bu? Sudah mengerti toh Bu? Mun paham nggih? Oh dereng. Lah yang dereng tanya pada yang sudah mengerti. Nah, selesai urusannya itu. Nah. Baik jamaah rahimakumullah, dari ayat tadi para mufasir menyampaikan hikmah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kesempurnaannya telah memberikan bimbingan kepada kita semuanya, baik itu bimbingan terkait dengan kebaikan hidup kita di dunia maupun kebaikan kita hidup di akhirat. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian ya. Pujian kepada hambanya yang mau apa? Mengagungkan syiar Allah. Ayat itu oleh Allah diawali dengan ungkapan zalika. Zalika, ada sesuatu Ibu? Oh, ada gravitasi. Nah, gravitasi ini apa? Gaya tarik bumi. Nah,
Nek mboten nonton gravitasi gelasnya melayang gitu. Nah, jadi gelas jatuh itu memper dan wajar. Ndak usah bingung gitu ibu-ibu lah. Sing tak bingungke biasanya ngunjuk ngangge lambe, niki sing ngunjuk kok malah karpet. Apa malah roke sing ngunjuk. Baik, saya lanjutkan jamaah rahmatullah. Zalika menunjuk kepada sesuatu yang diisyaratkan ayat sebelum kalimat sebelumnya atau ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Zalika yaitu perintah Allah. Ada perintah Allah pada ayat sebelumnya itu mengisyaratkan supaya kita semuanya ini senantiasa bertauhid. Bertauhid itu mengesahkan Allah. Ya. Bertauhid yang sama itu dalam Al-Quran juga disebut sebagai dzurriyah thayyibah. Satu keturunan dalam arti garis tali tauhid yang sama. Kalau keluarga tapi tauhidnya berbeda, itu bukan dzurriyah thayyibah. Tapi kalau dalam keluarga tauhidnya sama, satu tali, itu berarti dzurriyah thayyibah. Kenapa demikian? Saya kasih contoh anaknya Nabi Nuh. Namanya siapa ibu bapak? Kan'an. Saya wis kenal ya, wis tahu kenalan. Kan'an ketika mau kelelep di laut karena tidak ikut bapaknya naik kapal, ya, sudah mau tenggelam gitu, mana tega seorang bapak lihat anaknya mau kelep, rasa ibahnya muncul. Nabi Nuh teriak, "Ya Allah, itu anakku, ya Allah." Ya. Apa jawab Allah? Innahu laisa min ahlik. Itu bukan bagian keluargamu, Nuh. Nuh, itu bukan bagian keluargamu. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu sholeh. Karena dia berbuat sesuatu yang tidak soleh. Nah, apa itu? Mengingkari tauhid, tidak percaya sama Allah. Maka meskipun keluarga karena berbeda akidah tidak disebut dzurriyah thayyibah. Nah, perintah tauhid itu disampaikan oleh Allah kepada nabi-nabinya sejak dari zaman Nabi Adam, ya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya garis satu, yaitu tali tauhid. Adapun syariatnya memang berbeda-beda. Ya. Syariatnya Nabi Ibrahim dengan syariatnya Nabi Musa mungkin ada sedikit perbedaan. Ya. Contoh, di syariatnya Nabi Musa itu ada bentuk taubat, tapi caranya taubat itu unik. Apa uniknya? Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum. Tubuh, taubatlah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan bunuhlah dirimu. Medeni. Jadi ternyata di zaman Nabi Musa itu ada syariat taubatnya dalam bentuk bunuh diri. Nah, maka kalau di zaman sekarang kok ada orang bunuh diri, niku salah kedaden. Itu orang salah hidup. Mestinya hidupnya di zaman Nabi Musa, bukan sekarang. Hari gini bunuh diri, apa kata dunia? Itu madza qalati dunia. Nah, mestinya dia hidup bukan sekarang, tapi hidup di zaman Nabi Musa. Kamangka syariatnya Nabi Musa sampun expired, gitu lah. Sudah kadaluarsa. Yang berlaku syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syariatnya Ibrahim itu mirip dan diturunkan kepada nabi-nabi berikutnya termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan, wa may yu'azzim, waman sinten kemawon, siapapun orangnya. Ya, siapapun ini maksudnya ya kembali kepada yang di depan tadi, yang bertauhid, bukan sembarang orang.
Wa may yu'azzim, siapapun orangnya, tanda petik yang sudah bertauhid, yu'azzim, yang mengagungkan sya'airallah, siar-siarnya Allah. Siapapun orangnya, dalam kurung yang sudah bertauhid, mengagungkan syariat Allah. Ya. Kalau orang belum bertauhid kok mengagungkan syariat Allah, itu muspro, itu ya. Percuma tak berguna. Wah, apa kuwi? Percuma tiada berguna. Ya. Yang mengagungkan syariat Allah itu yang sudah bertauhid. Maka kata Allah, fa innaha, yang demikian itu mengagungkan syiar Allah berdasarkan tauhid adalah min taqwal qulub, timbul dari ketakwaan di dalam hati. Pujian dari Allah kepada orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa tuh syiar-syiar Allah itu? Ya, pagi hari ini itu syiar Allah. Panjenengan kersa tindak teng masjid royo-royo saking tebih, ada yang mamplah-mamplah, melampah. Jalan kaki, ya toh. Ada yang naik becak, ada yang naik sepeda motor dan sebagainya. Itu dalam rangka yu'azzim, mengagungkan syiar Allah. Dari jauh kita masjidnya nyemplik cilik, jebul masuk terasa lebar sekali. Ya, masjidnya mewah, mepet sawah. Wah, itulah mepet sawah. Nah, luar biasa. Tidak menyangka ada ya masjid seindah ini, mewah ini, ya tahu. Full AC, kebak AC. Ya. Oleh karenanya, ya, yang sudah indah ini mari kita jadikan indah lagi. Apa cara mengindahkannya? Yaitu yu'azzim sa'airallah. Iki aku meng takon kira-kira nek pengajian sakmene iki terus mangke nek zuhur ya kebak ngene iki apa? Iki meng takon, iki meng takon. Kira-kira karpete sing dienggo loro napa telu, Pak? Nek zuhur ya. Oh, kok ya padha karo desaku kono. Lek nguneke waton nyata itu lah. Lah kemana orang-orang ini pada zuhur nanti? Padha mendelep napa? Aku ya gumun ning panggonku ki nek Jumatan ki ya kebak. Ning nek asar kok mung sak lari. Nah, kira-kira nek teng mriki benten nggih? Napa mboten benten? Oh, mboten benten ya. Baik jamaah Allah, siapapun orang yang mengagungkan syariat Allah, berjamaah, pengajian itu juga siar-siarnya Allah. Panjenengan tindak teng mriki naos ya to pengajian apa pengausan, Bu? Sami nggih. Oh, nek teng panggenan kula kok benten. Nek pas mulai musim pemilu niku pengausan. Sebabnya napa? Dum-dum kaos. Itu nek pengausan iki dum-duman pengausan. Nah. Baik jamaah Allah, karena saya tidak bawa kaos, ya ini pengajian, itulah. Panjenengan tidak teng pengajian, alhamdulillah, itu bagian dari menghidupkan, mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya. Berhaji itu syiar Allah. Berumroh syiar Allah. Berkorban itu juga syiarnya Allah. Simbol-simbol keislaman. Ya. Sholat jamaah syiarnya Allah. Panjenengan ibu-ibu pakai kudung nutupi aurat itu syiarnya Allah. Panjenengan bapak-bapak ya, tidak pengajian kok pakai celana, pakai sarung, dengkule ora ketok, itu syiarnya Allah. Ono sing dengkule ketok, ora ono, itu syiarnya Allah. Maka dipuji oleh Allah. Wa may yu'azzim, orang yang mengagungkan syiar Allah tidak lain itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Alhamdulillah. Apa ada orang yang tidak suka pada syiarnya Allah? Ya ada juga. Mari kita tengok pada ayat 130 surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 130 Allah paring pemut
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu am millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Wa may yarghabu an millati Ibrahim. Tidak ada orang yang benci kepada milahnya Ibrahim illa kecuali orang yang benci tadi itu adalah orang yang illa man safiha nafsah, orang yang membodohi dirinya sendiri. Bukan hanya bodoh. Safih itu derajat di bawah jahil. Jahil itu bodoh, tapi di bawah bodoh itu namanya safih. Apa nek cara Jawa? Napa Pak? Pekok. Oh, pekok. Jadi orang yang benci kepada milahnya Ibrahim tidak lain orang itu adalah orang yang memekokkan dirinya sendiri. Wah, memekokkan ya betul. Orang yang membodohi dirinya sendiri. Orang yang apa itu? Saya ingat waktu masih SD saya dikibulin sama teman saya. Dikibulin gitu ya Pak gitu. Ya gitu. Dihapusi ya. Ceritane teman saya ngelipat kertas. Kertas dilipat kecil gitu, dilipat sedikit. Contohnya gitu. Contoh melipat kertas ini. Bapaknya dilipat ya. Ada kertas dilipat gini. Dilipat. Terus lipatannya ini ditulisi angka 76262. Nah, 762. Saya Mas Udin tolong tulis angka 76262. Saya tulis 76262. Terus kertas lipatannya diangkat. Kan berarti tulisannya pudul. Nah, pudul ki jebul wacane TOLOL. Nah, wacane napa Bu? TOLOL. Oh, aku dihapusi ya toh. Nah, TOLOL itu adalah bagian dari di bawah kebodohan. Jadi orang yang benci kepada milahnya Ibrahim, kata Allah tidak lain orang itu orang yang 76262 tadi itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ada orang yang tidak suka kepada milahnya Ibrahim. Apa tuh milahnya Ibrahim? Ya, milahnya Ibrahim itu bagian dari syiar-syiar Allah tadi. Berhaji itu milahnya Ibrahim. Berumroh milahnya Ibrahim. Berkorban milahnya Ibrahim. Berkhitan milahnya Ibrahim. Berkeluarga itu juga milahnya Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ada orang tidak nikah? Ada. Apa boleh orang tidak nikah? Boleh enggak? Halo? Nikah itu pilihan. Mau nikah kek, tidak kek, tekek kek. Nah, ya. Tetapi yang tidak boleh itu membenci nikah. Nah, kata Nabi, an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Adapun nikah itu adalah bagian dari sunnahku. Faman raghiba an, siapa yang benci kepada sunnahku falaisa minni, dia bukan golonganku. Luar biasa. Boleh orang tidak nikah, tapi tidak boleh benci nikah. Ada orang nikah, ternyata umurnya nikah cuma 3 bulan. Nah, terus yang orang nikah maido, dene nikah ming 3 bulan, mending aku ora nikah. Oh ya bukan begitu, ya bandingannya bukan mending tidak nikah. Ya. Jadi orang boleh mengambil sikap tidak nikah, tapi tidak boleh membenci pernikahan. Orang boleh tidak bisa berhaji karena kemampuan, tapi tidak boleh membenci haji.
Sebab banyak peristiwa-peristiwa terjadi, orang yang membenci kepada milahnya Ibrahim, kepada syiar-syiar Allah, dia menanggung akibatnya yang fatal. Saya kasih contoh. Dulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, ada peristiwa yang menggemparkan kota Mekah. Diawali dengan ketidaksukaan seseorang kepada milahnya Ibrahim. Apa? Berhaji. Si A itu tidak suka ada jamaah haji ngubengi Ka'bah dan sebagainya. Nah, maka dia mau membelokkan orang-orang yang pergi ke Mekah itu, mau dibelokkan ke tempat dia, jangan ke Mekah. Lalu dia membangun kastil. Kastil itu gereja kecil. Nah, dengan harapan orang-orang jamaah haji ngubengi kastilnya dia, bukan ke Mekah. Ternyata sebelum kastilnya jadi, paribasane dereng dilepoh. Ternyata oleh orang sekitar kastilnya dilepohi sama kotoran binatang. Tambah nesu tenanan. Tambah sengit karo jamaah haji, karo Ka'bah sengit. Akhirnya dia berencana mau menghancurkan Ka'bah. Maka dia sewa beberapa gajah besar. Dia sewa dan dia kumpulkan orang-orang berangkat untuk menghancurkan Ka'bah. Skenario Gusti Allah berbeda. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ada orang mereka melakukan tipu daya. Allah pun bisa melakukan tipu daya, padahal Allah itu sepinter-pinternya melakukan tipu daya. Ketika sudah mendekati kota Mekah kira-kira kurang 100 mil atau berapa begitu, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mulai drama ini berkelanjutan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau tahu bagaimana Allah mensikapi kepada tentara-tentara gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan kaid? Kaid itu apa? Kaid itu kiat-kiat. Nah, alias tipu daya, kiat-kiat mereka fi tadlil, ya. Tidak karuan, tipu daya mereka tidak berhasil, ya. Apa kemudian? Fa arsala alaihim toiron ababil. Lalu Allah mengutus atas mereka toir. Toir itu peksi, burung. Ababil, burung ababil. Tugasnya apa burung ababil? Tarmihim, melempari mereka bihijarah, dengan bebatuan min, dari sijil, neraka sijil. Coba ibu bapak bayangin, burung ababil diutus oleh Allah membawa bebatuan, ya, dari neraka sijil untuk dilemparkan ke tentara gajah itu. Dalam para mufasir menyebutkan mereka itu, ya, membawa batu-batu kecil. Bahkan ada yang menyebutkan, di sebuah mufasir menyebutkan batu-batu itu seolah-olah sudah punya nama yang akan dijatuhkan ke masing-masing orang itu dan tidak akan meleset jatuhnya. Batu dari neraka sijil di bawah oleh peksi. Kok cengkeramannya kok kuat? Padahal itu batu dari neraka. Burungnya aman karena utusannya Gusti Allah. Dia mencengkeram batu, cengkeramannya tidak gosong, kuat. Begitu batu itu dijatuhkan ke gundul-gundul mereka, ya. Dalam mufasir disebutkan walaupun mereka itu pakai topi wojo misalnya, itu batu itu akan tembus ke dalam perutnya, langsung jatuh lewat anusnya, mak peletok jatuh ke tanah.
Tapi akibatnya setelah kemasukan batu itu apa? Mereka seperti kena penyakit kusta atau lepra. Penyakit kusta niku penyakit meritili, merotoli. Tangannya pudul, kakinya pudul, kupingnya pudul. Wah, ngeri deh. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan mereka seperti dedaunan yang dimakan ulat. Ibu pirsa, daun yang termakan ulat itu kayak apa bentuknya? Ya seperti orang yang kena bebatuan itu tadi. Bahkan Raja Abraha sing mempelopori untuk nyerang itu, dia sambil berlari-lari sambil memegangi hidungnya katanya. Karena apa kok dipegangi hidungnya? Hidungnya mau coplok. Nah, karena pengaruh bebatuan itu. Na'udzubillah min. Nah, itulah Allah kalau sudah punya skenario luar biasa. Orang yang mencoba-coba benci kepada syiarnya Allah menanggung akibatnya seperti itu. Na'udzubillah min. Nah, maka jangan coba-coba Gusti Allah kok dilawan gitu. Nah, ada lagi orang yang tidak suka sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dibikin karikatur. Seseorang naik kuda, ndase kuda ki ndak wong wedok. Nah, ini kan pelecehan namanya. Tetapi apa ternyata yang orang si pembuat karikatur itu ternyata pada suatu ketika dia terjebak dalam mobilnya kobong. Tidak ada yang berani mendekati mobil itu karena kobaran apinya besar sekali. Akhirnya orang yang ngejek Nabi itu mati sangit. Tidak mati syahid, ning mati sangit dalam mobilnya sendiri. Gusti Allah kok dilawan. Nah, kembali kepada ayat tadi jamarahmatullah. Allah memuji orang yang mau mengagungkan syiar-syiar Allah. Mau sholat jamaah dipuji oleh Allah. Maka teruslah agungkan ya, asma Allah. Agungkan syiar Allah. Ya. Tidak mungkin orang yang memenuhi masjid ini orang yang tidak bertauhid. Tidak mungkin. Ya. Pasti orang yang bertauhid. Ya. Maka Allah katakan ya dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya tidak sepantasnya orang-orang kafir itu akan memakmurkan masjid, tidak mungkin. Orang-orang yang tidak beriman kok meramaikan masjid itu tidak mungkin. Pasti yang meramaikan masjid orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi mengatakan saksikan bahwa orang yang masuk masjid itu orang yang bersyahadat, orang yang beriman. Jangan sampai ada orang tidak beriman kok mlebu ning masjid. Nah, ini kadang kita tidak sadar ya toh. Misalnya begini, melumpuke Pak RT. Sak desa dikumpulke ning masjid. Ming arep apa? Kon nampa girik. Nah, wong barang sepele bagi girik ku ndadak dilebokke nang masjid. Apa ndak bisa dibagi di luar? Nah, arisan ibu-ibu PKK. Padahal yang arisanku ya ana sing macam-macam. Ya, nah, dilebokke nang masjid. Ini kurang tepat. Pastikan yang meramaikan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Nah, sebaliknya ya, orang yang tidak suka kepada syiar-syiarnya Allah, tidak suka kepada milah-milahnya Ibrahim, Allah cercah, Allah murkai. Bahkan Allah katakan sebagai orang yang membodohi dirinya. Dulu ada orang yang tidak suka pada pelaksanaan ibadah kurban. Ya, dulu ada. Dia bilang begini. Dia mengatasnamakan sebagai orang penyayang binatang. Katanya menyembelih hewan kurban itu adalah perilaku tidak peri kebinatangan. Ya tahulah. Padahal orang yang bilang begitu sesungguhnya bagi Allah orang yang 76262 tadi, alias orang yang pekok. Gitu. Allah itu yang menciptakan binatang, yang menciptakan hewan. Allah lebih tahu
piye rasane hewan ketika disembelih itu Gusti Allah udah lebih tahu. Jangan kita yang sok tahu, musake sapi ini kesakitan. Tidak, Allah sudah lebih tahu. Ketika hewan sapi atau kambing disembelih itu piye keadaannya itu Allah sudah lebih tahu. Maka Allah mensyariatkan kurban itu tadi. Ada orang yang tidak suka pelaksanaan ibadah kurban, terus dia menghembuskan macam-macam isu. Contoh, dihembuskan isu ono penyakit sapi gila. Waduh, sapi gila. Supaya orang tidak berkorban. Tetapi ternyata orang tidak ngefek dikabari sapi gila. Ya tetap tumbas mendo, tumbas kambing, sapi untuk korban. Ramempan jebule. Tahun berikutnya dia buat penyakit baru. Ono penyakit kuku dan congor. Apa? Di mulut. Dengan harapan orang supaya masih ada korban. Ternyata ya tidak kodal. Umat Islam tetap berkorban. Buat lagi isu. Ono penyakit lato-lato. Wah, model-model. Nah, mungkin yang tidak suka kurban ini dia sudah punya daftar penyakit sapi. Tahun 2024 nanti sakitnya digawe iki. 2005 digawe virus sakit iki. Nah, tapi ternyata tidak mempan. Orang muslim tetap melaksanakan syiarnya Allah. Alhamdulillah. Dari itu jamaah rahmatullah, tetaplah kita berjamaah. Tetaplah kita melaksanakan syariat Allah. Sebagai apa? Itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak usah ragu-ragu di dalam melaksanakan syariat Allah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah katakan di akhir ayat, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu podo ngertiyo sira kabeh annallaha bahwa pertolongan Allah itu ma'al muttaqin bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu tidak perlu galau, tidak usah bimbang, yakin bahwa melaksanakan perintah Allah itu akan Allah bantu. Pertolongan Allah bersama orang-orang yang muttaqin. Tetaplah kita melaksanakan syariat Allah, tetaplah kita menghidupkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah. Ada orang yang sejak dulu tidak suka kalau ada simbol-simbol Islam itu muncul. Namanya apa istilahnya? Islamfobia. Nah, kalau ibu bapak pernah dengar Islamfobia, itu namanya orang-orang yang tidak suka sama simbol-simbol Islam. Contoh, ketika krungu azan blebeki ya. Mau wis azan, engko azan meneh, sesuk azan meneh lah. Tetapi yang keblebekan ternyata bukan hanya orang yang non muslim, yang muslim saja ada loh. Orang muslim yang keblebekan azan itu ada. Wah, bendino azan. Nah, itu mbok lo speaker dia demke kono. Lah, itu dia keblebekan. Nah, ini juga termasuk orang yang tidak suka ya rebuan millati Ibrahim. Na'udzubillah min dzalik. Dari itu jamaah rahmatullah, mari kita sama-sama senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menguatkan iman kita, menguatkan Islam kita, menguatkan ihsan kita, sehingga kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya hingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Napa nek pun donga niku ceramahe pun rampung Bu? Biasanya ngoten. Nah, tetapi supaya lebih enaknya barangkali niku napa Bu? Kerikil, pasir dan lain-lain. Nah niku barangkali itu. Barangkali ada yang mau curhat, dipersilakan. Mungkin ada yang mau mempertanyakan atau belum paham. Insya Allah semua pertanyaan akan dijawab walaupun jawabannya adalah tidak tahu. Nah, itu juga sudah menjawab ya. Baik, kita tunggu dari mak-mak atau bapak-bapak mungkin ada yang mau ngacung. Nah, ngacung bertanya. Nah, dipersilakan. Begitu Bapak MC. Nah. Oke, monggo Bapak Ibu sekalian untuk kesempatan bertanya, monggo ketemu beliau satu tahun depan bulan. Monggo dari ibu-ibu, bapak-bapak. Mbok menawa wonten gitu. Nah. Sing gampil mau Pak nggih. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mohon maaf ya perbedaan itu adalah dari yang wajar. Karena itu saya tanya, karena ini nampaknya untuk ditanya. Hari raya itu akan ada dua, ada yang nanti jatuh pada hari Rabu dan ada juga yang jatuh pada hari Kamis. Iya. Ya padahal itu di dalam di akhir nama itu sudah diumumkan bahwa itu tanggal Selasa itu Arafahnya itu dari Selasa. Oleh itu kita supaya berpuasa pada hari Selasa ataupun puasa Arafah. Dari yang selanjutnya bagaimana kalau yang sementara yang Arafah itu aturannya itu kita puasanya hari Selasa. Kalau yang nanti yang kata itu barang dari Rebu itu gimana kalau yang dari Kamis? Itu Kamis itu berarti puasanya kan dari Rebu. Padahal itu acuannya kan dari Arafah itu. Nah itu bagaimana untuk dapat yang lebaran jatuh pada hari Kamis? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Iya, pertanyaannya memang sangat mudah. Ning jawabannya sing angel. Itulah. Ya, terima kasih Bapak. Bapak sinten asmane? Iya, terima kasih Bapak. Terkait dengan penentuan, ini adalah bagian dari ijtihad. Ya. Merumuskan satu keputusan hukum. Ya. Di zaman Nabi itu menentukan satu hukum peristiwa, misalnya menetapkan awal Ramadan. Nabi mengakui kami ini bangsa ummi. Ummi itu apa? Buta huruf. Ada yang nyebut buta huruf, tidak bisa baca tulis. Nah, jadi mengawali puasa Nabi beserta umatnya
dengan cara apa? Ru'yah, melihat bulan. Nah, langsung dengan mata telanjang. Nah, tanpa mikroskop dan sebagainya. Nah, itu Nabi mengakui. Nah, jamaah rahimakumullah, dengan perkembangan zaman yang sedemikian rupa, ya, ada ilmunya Allah yang disebut ilmu hisab. Ya. Ilmu hisab, dengan ilmu hisab itu orang bisa tahu misalnya gerhana. Gerhana hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Menitnya berapa? Detiknya berapa? Sampai segitunya itu bisa diteliti dengan ilmu hisab. Apalagi kalau cuma menentukan awal Ramadan. Melihat gerhana yang 10 tahun lagi itu dengan ilmu itu atas kehendak Allah bisa. Ya. Apalagi cuma menentukan awal Ramadan atau awal awal Dzulhijjah. Nah, jamaah rahimakumullah, kan tetapi tidak semua orang itu menganut pada ilmu hisab. Ada yang tetap berketetapan kepada ru'yah, melihat langsung apa hilal itu. Nah, orang yang berketetapan melihat mengikuti Rasul, ya, ru'yah itu kan sebuah cara, sebuah metode. Nah, namanya metode itu orang bisa bermacam-macam. Tapi intinya syariatnya apa? Melaksanakan puasa. Ya. Seperti ibu bapak dahar. Dahar itu ada yang pakai garpu, ada yang pakai sendok, ada yang pakai piring, ada yang pakai suru. Ya. Ada yang tidak pakai sendok, pakainya tangan. Nah, sendok, tangan, garpu, suru itu metode. Syariatnya adalah tangan kanan, basmalah, duduk itu syariatnya. Jadi syariatnya duduk, basmalah, duduk, tangan kanan itu syariatnya. Ya. Tetapi kalau caranya itu bisa bermacam-macam. Tapi syariatnya pokok adalah itu tadi, dengan cara macam-macam. Orang berhaji caranya bisa jalan, bisa naik ontel, bisa naik motor, caranya macam-macam. Tapi intinya melaksanakan manasik haji. Kembali kepada tadi, cara menentukan awal Dzulhijjah memang bermacam-macam. Nah, Kanjeng Nabi pernah memberikan nyep-nyep begini. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajroni. Wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila ada seorang ahli hukum, ya, ahli hukum itu bisa sekelompok ulama, MUI dan sebagainya, gitu. Ijtihada, sudah melakukan ijtihad. Ijtihad itu bersungguh-sungguh menggali keputusan hukum, ya, berdasarkan Quran dan Sunnah, menggali keputusan hukum. Fa'asoba, lalu asop itu kena, maksudnya pas, keputusan hukumnya pas, benar tanda petik dalam pandangan Allah. Orang ahli hukum tadi setelah berijtihad merumuskan, oh puasanya awalnya ini, dan benar dalam pandangan Allah, maka ahli hukum tadi dapat 2 pahala. Fa'idha ijtihada, tapi kalau dia sudah ijtihad, sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, melalui cara yang dia punya, fa'akhta'a iklentu. Nah, kelentu itu dalam pandangan Allah, falahu ajrun wahid, dia dapat 1 pahala. Jadi intinya berkonsistenlah kepada yang selama ini kita tekuni. Misalnya selama ini kita ikut tarjihnya begitu, ya sudah, tidak usah terpengaruh kepada orang yang berbeda hasil hukumnya. Tetapi yang kita jaga, kita tidak perlu mengolok-olok orang yang berbeda dengan keputusan kita. Biarlah dia dengan keputusannya, Allah yang maha
memutuskan. Ngoten nggih. Semoga ndak puas. Kalau puas di lautan. Oh, luas itu ya. Oh iya. Satu lagi mak-mak mungkin. Halo. Halo. Ndak ada? Oh, ndak ada. Oh ya, kalau ndak ada ya sudah saya yang bertanya. Pertanyaan saya sederhana. Siapa tadi yang bertanya pagi ini siapa tadi? Iya. Nomor 2 pertanyaannya siapa yang menghubungi saya pengajian di sini? Beliau. Nah, berarti ada 2 orang yang Siti Mewah. Oh, Siti Mewah. Kepada kedua orang itu tak kasih door prize edok-edoke. Nah, edok-edoke ming door prize. Ya ono. Oh, masih ada alhamdulillah. Makaten jamaah rahmatullah nasrul minallah fathun qarib wabasyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC Master of Ceremony.